Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ripiansah, mahasiswa program studi arkeologi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah filsafat kebudayaan. Pada video ini, saya akan membahas Kundrisco, sebuah tradisi adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi. Kundrisco itu merupakan salah satu ritual adat terpenting yang berkaitan dengan penobatan pemimpin adat, penghormatan terhadap leluhur, serta peneguhan identitas kolektif masyarakat Kerinci. Tradisi ini saya pilih karena Kundrisco tidak hanya menampilkan praktik budaya yang bersifat seremonial, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang mendalam. Analisis Kundrisco dalam video ini akan menggunakan perspektif tahapan kebudayaan dari Van Persson untuk melihat bagaimana tradisi ini bergerak dari dimensi mitis hingga fungsional dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kundrisco adalah ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kerinci sebagai bagian dari sistem adat dan pemerintahan tradisional. Secara historis, Kundrisco berkaitan dengan penobatan depati atau pemimpin adat dan nenek mama atau penjabat adat, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat Kerinci membuka dan menjaga wilayah Kerinci. Dalam pelaksanaannya, Kundrisco melibatkan berbagai unsur adat seperti tokoh adat, depati, nenek mama, masyarakat kampung, serta simbol-simbol adat yang berupa pusaka, sesajen, dan tata upacara tertentu. Ritual ini biasanya disertai dengan pembacaan sumpah adat, doa, serta jamuan bersama yang menegaskan solidaritas sosial. Secara sosial dan budaya, Kundrisco berfungsi sebagai media legitimasi kekuasaan adat, sarana pewarisan nilai dan norma adat, peneguh identitas kolektif masyarakat Kerinci. Di era sekarang, Kundrisco masih bertahan meskipun di beberapa wilayah mengalami penyesuaian. Ada yang menyesuaikan dengan era sekarang. Ritual ini mulai dikemas sebagai agenda budaya dan pariwisata. Namun di berbagai wilayah di beberapa daerah, Kundrisco tetap mempertahankan warisan dari leluhur, yang tentunya tetap mempertahankan struktur dan adat sebagai inti utamanya. Menurut Van Persson, kebudayaan manusia dapat dihami melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap mitis, di mana manusia memahami dunia melalui mitos, simbol, dan kekuatan adikodrati. Alam dan leluhur dipandang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia. Tahapan kedua yaitu tahap ontologis, yaitu tahap ketika manusia mulai mengambil jarak terhadap mitos dan berusaha memahami hakikat keberadaan, struktur, dan tatanan realitas secara lebih reflektif. Tahapan ketiga yaitu tahap fungsional, di mana kebudayaan dipahami berdasarkan kegunaannya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan praktis manusia modern. Ketiga tahap ini itu tidak bersifat linear atau tidak bersifat linear mutlak, melainkan dapat hadir secara bersamaan dalam satu praktik kebudayaan. Dalam Kundrisco Kerinci, tahap mitis tampak sangat dominan. Kepercayaan terhadap leluhur, pusaka adat, dan kekuatan simbolik ritual itu menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci masih memaknai dunia melalui hubungan sakral antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Doa dan sesajen yang dalam Kundrisco menjadi media komunikasi simbolik dengan kekuatan tersebut. Namun, Kundrisco juga memperlihatkan tahap ontologis. Penobatan depati bukan sekedar ritual sakral, melainkan pengakuan terhadap struktur sosial dan legitimasi kepemimpinan. Masyarakat menyadari adanya tatanan adat yang mengatur hubungan antar individu, kewajiban pemimpin, serta hak masyarakat adat. Di sini, kebudayaan tidak lagi semata-mata mitos, tapi juga refleksi tentang keberadaan dan keteraturan sosial. Kemudian, dalam konteks modern,
Kondurisuko memasuki tahap fungsional. Tradisi ini kini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, simbol identitas daerah, media pendidikan adat bagi generasi muda, sebagai daya tarik budaya dan pariwisata. Perubahan ini menunjukkan bahwa Kondurisuko tidak ditinggalkan, tetapi justru beradaptasi agar tetap relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di masa sekarang. Secara kritis, Kondurisuko menghadapi tantangan besar di era modern. Komersialisasi budaya itu sangat berpotensi menggeser makna sakral yang menjadi sekedar tontonan. Selain itu, generasi muda mulai mengenal Kondurisuko lebih sebagai acara seremonial, bukan lagi sebagai sistem nilai hidup. Namun, di sisi lain, adaptasi ini juga menjadi strategi bertahan. Selama nilai-nilai adat, struktur ritual, dan peran tokoh adat tetap dijaga, Kondurisuko masih memiliki ruang hidup yang kuat dalam masyarakat Kerinci masa kini. Sebagai kesimpulan, Kondurisuko Kerinci merupakan tradisi adat yang mencerminkan keberlangsungan kebudayaan dari tahap mitis, ontologis, hingga fungsional. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Velzen, tradisi ini tidak hanya menyimpan nilai simbolik dan spiritual, tetapi juga berperan penting dalam menjaga identitas dan kesinambungan sosial masyarakat Kerinci. Memahami Kondurisuko melalui perspektif filsafat kebudayaan membantu kita melihat bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus bergerak, beradaptasi, dan bermakna bagi manusia pendukungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.